Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Atau mungkin siang atau malam, kapanpun Anda sempat untuk mendengarkan dan tune in kepada acara kita Mutiara Kebenaran. Saya ucapkan salam damai sejahtera dan salam Maranatha di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga dia segera datang kembali. Itulah arti dari Maranatha. Dan Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan ini adalah salah satu pelayanan dari GBIA Grafe, yaitu acara Mutiara Kebenaran, suatu pembahasan firman Tuhan yang sistematis dari Perjanjian Lama terutama, karena Perjanjian Baru ada programnya tersendiri, yaitu Through the Bible yang sudah selesai cukup banyak tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu sudah selesai oleh Dr. Suhento Liao, gembala senior dari GBIA Grafe. Dan kita masih dalam pembahasan Perjanjian Lama, dan kita sudah sampai ke 1 Raja-Raja, saudara kasih Tuhan. Jadi sudah cukup jauh, sudah ratusan pasal kita bahas mulai dari Kejadian. Puji syukur atas bimbingan Tuhan, kita sudah sampai kepada 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Saya harap Anda menyiapkan Alkitab di samping Anda mungkin atau di depan Anda, dan kita akan membahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan di sini. Mari kita masuk saja. Ya, kalau Anda tidak bisa pegang Alkitab, misalnya Anda mendengar sambil menyetir, atau Anda saya tahu ada sebagian orang kadang-kadang mendengarkan podcast mungkin sambil bersepeda atau sambil jalan pagi atau lari pagi. Tidak apa-apa, tapi saya harap Anda, kalau misalnya sesuatu menggelitik Anda atau sesuatu menarik perhatian Anda, ya silakan investasikan waktu untuk nanti kalau sudah sempat Anda buka Alkitab lagi, Anda cari lagi, Anda lihat lagi referensi-referensi yang diberikan. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan segera masuk ke 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Bapa, kami sungguh kehabisan kata-kata untuk mendaftarkan segala sesuatu yang pantas kami ucapkan syukur Tuhan. Ada begitu banyak, begitu luas, begitu kaya anugerah-Mu kepada kami. Mulai dari keselamatan itu sendiri, mulai dari penyertaan-Mu, dan bahkan bahwa kami bisa mengenal Engkau dan memanggil Engkau Bapa. Betapa suatu kehormatan yang luar biasa ya Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa Engkau rindu untuk supaya kami merespon kepadamu, merespon akan kasih-Mu, karena Engkau ingin bersekutu dengan kami, dan untuk itulah Engkau telah menciptakan kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Untuk itulah kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin diperdalam pemahaman akan Engkau, akan pribadi-Mu, akan sifat-sifat-Mu, akan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan juga akan segala sejarah yang telah Kau tuliskan ke dalam firman-Mu ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa. Tolong kami, celikan dan terangi kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. Tidak terlalu panjang sebenarnya pasal ini, dan saya yakin pasal ini adalah pasal yang jarang dikhotbahkan sebenarnya. Ini adalah salah satu keuntungan dari kita melakukan pembahasan secara sistematis seperti ini ya. Tentu bagi orang Kristen yang Alkitabiah, berjemaat adalah suatu keharusan. Ya, itu adalah salah satu perintah Tuhan. Mengapa? Karena di dalam berjemaatlah ada aspek komunitas, ada pembimbingan, ada nasihat, ada saling menegur, ada disiplin ya, dan kita bisa saling menguatkan. Juga di dalam berjemaat ada kesempatan untuk melayani. Ya, ketika kita sudah makin dewasa, kita perlu menolong orang lain, kita perlu melakukan hal-hal bagi Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting sekali. Namun bertumbuh di dalam berjemaat adalah hal yang sangat krusial, dan bertumbuh secara pribadi juga adalah hal yang sangat krusial. Tuhan. Artinya kita tidak boleh tidak berjemaat, dan di dalam berjemaat kita harus
mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Namun kita tidak boleh berkata bahwa berjemaat saja cukup begitu. Kita tidak boleh berkata, oh saya hanya mau baca Alkitab di gereja, itu salah. Saya hanya mau berdoa di gereja, itu salah. Saya hanya mau bertumbuh di jemaat, itu salah. Dan tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi berjemaat, terutama di gereja yang Alkitabiah, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah suatu hal yang krusial. Namun bertumbuh secara pribadi juga sangat krusial juga, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari, dan itu saling melengkapi, gitu kan? Di gereja ada khotbah-khotbah, ada penekanan-penekanan tertentu, ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan mungkin keras, dengan penekanan dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita juga harus belajar firman Tuhan secara pribadi. Dan tadi saya menyinggung bahwa ada banyak perikop yang mungkin jarang dikhotbahkan di jemaat. Kita harus paham bahwa di gereja itu kan 1 tahun hanya 52 minggu, ya, dan banyak orang Kristen hanya pergi ke gereja 1 kali 1 minggu, yang sebenarnya sangat kurang, gitu ya. Kalau di Grace sendiri saat ini kita ada 3 kebaktian utama setiap minggu yang rutin, ada Minggu pagi, Minggu sore, dan Rabu malam, gitu. Dan kita mengharapkan agar orang-orang Kristen yang sungguh lahir baru, mereka tidak puas dengan 1 kali berjemaat, begitu, 1 kali disiram oleh firman Tuhan. Tapi kalau Anda membayangkan misalnya ada orang yang katakanlah dia tiap minggu datang pun, kalau dia hanya datang 1 kali dalam 1 minggu, dia hanya akan mendapatkan 52 khotbah, saudara kasih Tuhan, 52 khotbah. Dan itu pun banyak orang Kristen yang sangat disayangkan, ya, bolong-bolong, dia tidak datang tiap minggu. Dan itu adalah salah satu efek terburuk dari pandemi. Sekedar konteks, saya merekam ini di akhir 2023, dan saya rasa semua orang tahu tahun 2020 sampai ya 2021, 2022, bahkan sampai sekarang pun COVID masih menjadi pembicaraan, tapi terutama 2020, ya, 2020, 2021 pandemi. Dan bagi saya dengan kacamata rohani, efek terbesar dari pandemi bukanlah efek ekonomi, efek kesehatan bahkan, ya memang tentu sangat tragis, ya, ada orang-orang yang meninggal, mungkin ada keluarga-keluarga yang orang-orang yang dia kasihi meninggal. Saya pun ada orang-orang yang saya kenal, dan bahkan ada keluarga yang meninggal. Tapi efek terbesar bukan itu, saudara kasih Tuhan. Ya, efek terbesar bukan itu secara global. Efek terbesar adalah secara rohani, saya katakan, nomor 1 tentu membuat orang percaya menjadi terbiasa untuk tidak ke gereja. Karena banyak gereja yang tutup, begitu, yang tutup, lalu entah bagaimana caranya, ada yang bikin online, ada yang ya pokoknya tidak ada aja, libur untuk waktu yang lama, sudah kasih Tuhan, untuk ya, bisa setahun lebih dan lain sebagainya, tergantung Anda di mana. Dan banyak orang Kristen jadi dibiasakan bahwa yaudah, saya tidak perlu datang berjemaat, saya hanya mendengar dari rumah saja. Tentu itu adalah hal yang sebenarnya sangat tidak ideal, ya, sangat tidak benar. Tetapi kembali ke ini, ya, saya jadi introduction-nya jadi panjang di sini karena memang tidak banyak ayat kita di pasal 5 hari ini, tapi saya mengambil sedikit waktu untuk berkata bahwa mutiara kebenaran ini adalah salah satu hal yang sangat indah, mana orang bisa belajar secara pribadi, ya, karena pribadi dengan jemaat itu harus saling komplementer. Itu poin saya, begitu. Poin saya adalah bahwa Anda tidak boleh menghilangkan salah satu. Anda tidak boleh berkata saya mau bertumbuh di jemaat saja, saya tidak mau bertumbuh di rumah, nggak bisa. Terus saya mau bertumbuh di rumah, saya nggak mau ke jemaat, itu juga salah, ya. Saling melengkapi, ya. Dan ada banyak hal yang tidak akan dikhotbahkan di jemaat, mungkin jarang sekali, ada banyak perikop. Nah, itulah kita akan bahas seperti di 1 Raja-Raja 5 di sini. Saya rasa saya pribadi tidak pernah mengkhotbahkan ini di jemaat, begitu kan? Karena ya mungkin ada banyak perikop lain yang lebih menarik untuk dikhotbahkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada pelajaran juga tiap-tiap ayat firman Tuhan, tiap-tiap perikop firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa segala tulisan atau sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat, ya, bermanfaat bagi untuk mengajar dan lain sebagainya. Oke, coba kita langsung saja 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram
senantiasa bersahabat dengan Daud. Oke, jadi di ayat pertama kita diperkenalkan kepada seorang raja namanya Hiram, dan dia adalah Raja Tirus. Nah, Tirus adalah suatu kota di sebelah utara Israel. Ya, kalau hari ini mungkin di daerah Lebanon ke sana, begitu. Dan Tirus adalah suatu kota di pinggir laut, suatu kota perdagangan, dan ini adalah salah satu kota utama di daerah atau kerajaan atau budaya yang sering disebut sebagai Fenisia pada hari ini, atau Phoenician itu dalam bahasa Inggrisnya. Dan Tirus adalah suatu kota yang kaya, suatu kota perdagangan, ya, suatu kota yang signifikan pada waktu itu. Dan Tirus sudah ada disinggung sebelumnya di kitab-kitab lain dalam Alkitab. Namun ini adalah kali pertama kita ketemu atau diperkenalkan kepada seorang raja dari kota yang akhirnya menjadi negara juga, ya. Yaitu namanya Hiram di sini. Jadi ada Hiram, Raja Tirus katanya di sini. Dan ya ada beberapa hal yang bisa kita observasi, ya. Pertama, kita mengobservasi bahwa Alkitab kembali divindikasi atau dibuktikan oleh arkeologi. Dan bukan berarti bahwa Alkitab perlu dibuktikan oleh arkeologi, sama sekali tidak, karena Alkitab sudah benar, ya, karena itu adalah firman Allah. Jadi adat atau tidak ada arkeologi, Alkitab itu benar. Tapi arkeologi sebenarnya dengan munculnya bidang ilmu arkeologi, ya, yang baru meledak di dunia ini di abad 20, mulai dari abad 20 awal, 1900-an awal, ilmu arkeologi, yaitu bagaimana manusia belajar untuk menggali situs-situs kuno dan kemudian belajar sesuatu darinya. Kita belajar, ya. Jadi situs-situs kuno ini sering disebut tel kalau dalam arkeologi. Tel itu artinya semacam gundukan, ya, gundukan. Jadi kota-kota yang sudah hancur atau situs-situs kuno itu biasanya akan berbentuk gundukan. Mengapa? Karena ketika kota itu hancur kan ada puing-puingnya yang akhirnya tertimbun, lalu kalau dibangun lagi ada puing-puing lagi, tertimbun lagi di sana. Jadi lama-kelamaan kota-kota kuno ini akan menjadi kayak gundukan begitu, dan itu disebut tel dalam bahasa, saya rasa itu bahasa Arab, ya. Saya bisa salah, tapi sepertinya tel adalah semacam bahasa Arab, semacam gundukan di situ. Dan seorang arkeolog akhirnya bisa menggali gundukan-gundukan ini, dan dia bisa menemukan ada lapisan-lapisan. Oh, ini lapisan ini adalah kota ini pada tahun kesekian, ya. Kemudian di bawahnya lagi kota ini tahun kesekian. Ya, dan suatu kota bisa hancur karena berbagai hal, karena musuh, karena bencana alam, ya, dan lain sebagainya, ya, gempa bumi kah atau gunung berapi dan lain sebagainya. Jadi arkeologi meledak, ya, menjadi suatu ilmu yang berkembang pesat di abad 20, dan ternyata arkeologi, ya, konsisten mendukung apa yang Alkitab katakan, ya. Nah, memang belakangan arkeolog akhirnya diserang juga dan diambil alih oleh banyak orang ateis. Tapi awal-awal ketika arkeolog awal, banyak di antara mereka adalah orang yang percaya Tuhan, dan mereka menemukan melalui arkeologi bahwa ternyata benar, dan ada banyak penemuan seperti kota Niniwe. Dulu dikatakanlah abad-abad pertengahan, kota Niniwe itu diragukan keberadaannya. Banyak orang skeptis, orang ateis dan sebagainya berkata, itu hanya mitos saja, itu bohong, mana ada namanya kota Niniwe. Sampai akhirnya kota Niniwe ditemukan, ditemukan melalui arkeologi. Jadi membuktikan Alkitab. Sekali lagi, bukan bahwa Alkitab perlu dibuktikan oleh arkeologi. Alkitab itu benar. Tapi arkeologi menyingkapkan kebenaran Alkitab itu, terutama bagi orang-orang yang skeptis, Tuhan. Dan ternyata kota Tirus ini juga sudah ditemukan tentunya, dan sudah digali juga dalam arkeologi, dan ternyata mereka menemukan, ya, bahwa sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, yang adalah kira-kira pada zaman itu. Jadi Daud itu hidup sekitar 1000 sebelum Masehi. Jadi ingat bahwa penanggalan pada arkeologi tentu tidak bisa sampai persis sekali, ya, melainkan agak kira-kira gitu. Jadi kalau mereka bilang 1100 sampai 1200 tahun sebelum Masehi, berarti ya kira-kira di zamannya Daud dan Salomo. Mereka menemukan di arkeologinya situs dari kota Tirus, mereka menemukan bahwa kota itu dipimpin oleh seorang raja namanya Ahiram, ya. Nah, Ahiram, sedangkan Alkitab sebut dia Hiram. Ini adalah orang yang sama, saudara. Jadi Hiram adalah
bentuk lain atau bentuk pendek dari Ahiram. Sepertinya nama full dia sepertinya adalah Ahiram. Jadi raja yang disebut di sini ditemukan gitu oleh arkeologi, ditemukan ada catatan tentang dia, ada mereka menemukan kepemerintahannya. Dan itu sangat menarik, itu memberikan kita insight atau pengetahuan lebih lagi, karena dari nama Ahiram itu sendiri artinya, kalau kita ambil bentuk fullnya Ahi itu artinya saudaraku, Ram itu artinya tinggi atau mulia. Jadi saudaraku mulia atau saudaraku adalah ditinggikan begitu. Itu nama arti dari Hiram sebenarnya, atau Ahiram. Dan kita kembali ke teks Alkitab. Ketika Daud meninggal, rupanya katanya Hiram mengutus pegawai-pegawai kepada Salomo, ya, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan ini adalah salah satu hal ya yang sering terjadi pada saat pergantian raja atau pergantian generasi. Hal yang sangat berbahaya adalah apakah raja baru ini akan terbukti kuat atau tidak. Biasanya pada pergantian raja, negara-negara sekitar akan memperhatikan kalau yang musuh atau yang berlawanan akan mengambil kesempatan. Wah, ini ada raja baru, mungkin dia belum terlalu kuat, dia belum terlalu bisa, maksudnya belum mengambil alih seluruh kekuasaan, jadi dicoba-coba, dites ya, diserang dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi negara-negara yang bersahabat, mereka justru sebaliknya. Mereka akan senang kalau negara baru, raja baru itu baik ya. Dan Hiram bersahabat di sini. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya lebih kuat lagi. Kalau dikatakan di ayat terakhir, di bagian terakhir dari ayat ini, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud di sini ya. Dan di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Hiram itu mengasihi Daud. Ya. Hiram mengasihi Daud, saudara kasih Tuhan. Dan ini sangat menarik sekali bahwa Hiram bukan orang Yahudi, tetapi sekali lagi menggambarkan sifat Daud ya. Kita sudah menyinggung sifat Daud dalam pembahasan di 2 Samuel. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dan kita melihat bagaimana Yesus memiliki kasih. Dan Daud juga memiliki kasih, bahkan kepada negara-negara yang sebenarnya secara tradisional bermusuhan dengan Israel. Kita masih ingat dia sempat mengasihi Bani Amon, bahkan ketika ada Raja Amon yang meninggal, dia mengirim utusan untuk menghibur raja baru yang kehilangan bapaknya begitu. Namun sayang sekali raja baru itu menolak kasih dari Daud, mempermalukan utusan-utusan Daud dan lain sebagainya. Dan ini menggambarkan Yesus Kristus, bagaimana Yesus Kristus mengasihi orang yang bermusuhan dengan dia, orang yang memberontak, orang berdosa. Namun sekali lagi tiap-tiap orang berdosa harus membuat keputusan apakah dia mau menerima kasih dari Yesus Kristus ini atau tidak begitu. Ya, jadi bahwa Daud bersahabat dengan Hiram mengasihi Daud. Dan ketika Daud meninggal, dia mendengar Salomo menjadi raja. Mungkin Hiram ada mendengar juga tentang Adonia yang sempat mau jadi raja, tapi dia mengucap syukur bahwa akhirnya bukan Adonia yang menjadi raja ya, melainkan Salomo ya, dan kita akan baca itu nanti. Oke, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan kau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawai yang diutus Hiram kepada Salomo di ayat 1 tadi.
mungkin pesan selamat dan lain sebagainya. Tetapi kita diberitahu bahwa Salomo membalas dengan mengirim utusan kepada Hiram juga. Dan kita mendapatkan di sini apa yang dikatakan oleh Salomo. Dan Salomo dengan sangat bijaksana melanjutkan ya persahabatan dia dengan Hiram ini. Dan ini adalah salah satu kita melihat modus operandi dari Salomo. Dan sekali lagi, baik Daud maupun Salomo sama-sama adalah tipologi dari Yesus Kristus dari aspek yang berbeda-beda gitu ya. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus yang mengalahkan musuh-musuhnya gitu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Salomo juga di sini, bahwa waktu zaman Daud mereka harus perang ke sana kemari, mereka mengalami berbagai musuh, tapi kemudian Tuhan mengalahkan semua itu, menaruhnya ke bawah kaki Daud. Dan itu tipologi dari Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan di Mazmur pasal 2, bahwa mengapa rusuh bangsa-bangsa katanya kan, melawan yang diurapi Tuhan. Tetapi Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus di Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, jadi ini adalah tipologi Yesus, tetapi Salomo adalah tipologi Yesus dari aspek yang lain, yaitu aspek pemerintahan kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus, di mana ada damai di situ. Nah, lalu kita masuk kepada topik utama di sini, yaitu pendirian dari rumah Tuhan. Dan ini menjadi fokus dari pemerintahan Salomo. Ya. Pertama, kita melihat bahwa Salomo memahami ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan dia mengacu kembali kepada perjanjian Daud yang diberikan oleh Tuhan kepada bapaknya. Dan waktu di seri 2 Samuel kita sudah bahas bahwa ini adalah titik tinggi di dalam 2 Samuel, yaitu 2 Samuel pasal 7. Ada banyak hal yang indah dalam kehidupan Daud tentunya. Ya, bagaimana dia diurapi, bagaimana dia lari dari Saul tapi tetap setia pada Tuhan dan sebagainya. Tapi titik tertinggi dalam hidup Daud bisa kita simpulkan di 2 Samuel pasal 7, yaitu ketika Daud rindu untuk mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Dia berkonsultasi dengan Nabi Nathan. Nabi Nathan sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan suatu perjanjian kepada Daud. Yang saya sudah bahas ya di 2 Samuel pasal 7, sebenarnya dalam bahasa aslinya jauh lebih indah lagi, karena ada suatu permainan kata di situ, yaitu kata bait ya, rumah, yaitu di mana Daud berkata, aku mau mendirikan bait, mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang, tidak, kamu tidak akan mendirikan rumah bagiku, aku yang akan mendirikan rumah bagimu, begitu. Jadi kata rumah di situ dipakai sebagai semacam permainan kata, tapi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan, aku akan mendirikan keluargamu, begitu. Aku akan mengokohkan keluargamu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya sama, yaitu kata rumah sebenarnya di situ ya. Dan ya intinya kita melihat bagaimana Tuhan kita Tuhan yang maha baik sekali. Tuhan memahami hati Daud, saudara kasih Tuhan yang luar biasa. Hati Daud yang mengasihi Tuhan, hati yang Tuhan berkata, aku telah mendapatkan seorang yang sesuai dengan hatiku. Dan Daud rindu mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan bilang, aku akan mendirikan rumah bagimu, aku akan mengokohkan kerajaanmu, mengokohkan keluargamu. Dan setelah rumahmu kokoh, barulah anakmu akan mendirikan rumah bagiku. Jadi betapa janji yang luar biasa sekali. Dan rupanya Salomo tahu akan perjanjian ini. Saya yakin bapaknya Daud sudah berulang kali sampaikan kepada dia. Mungkin dia diingatkan juga oleh Nabi Nathan. Jadi ini sudah dinubuatkan. Dan terlebih lagi kita masih ingat di pasal yang ketiga bahwa dinyatakan di situ Salomo sendiri mengasihi Tuhan. Gitu ya. Dikatakan di 1 Raja-Raja 3:3 ya, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ya, jadi Salomo dikasihi oleh Tuhan dan Salomo juga mengasihi Tuhan, sehingga akhirnya Salomo berniat untuk menggenapi apa yang dinubuatkan ini, bahwa anak Daud akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Dan itu sangat menarik, di ayat 3 dikatakan mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Jadi dia tidak katakan bagi Tuhan, tapi bagi nama Tuhan. Dan ini signifikan karena konsep rumah yang akan didirikan Salomo ini beda dengan kuil-kuil kafir, ya, kuil-kuil berhala dan lain sebagainya, yang konsepnya adalah bahwa itu benar-benar tempat tinggalnya dewa-dewi mereka. Tapi sebagaimana Tuhan katakan kepada Daud,
siapa aku dan siapa kamu gitu. Apakah kamu mampu mendirikan rumah bagiku, rumah yang menampung aku begitu? Kan tidak mungkin, karena langit pun tidak cukup untuk memuat Tuhan, dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Sehingga rumah ini bukanlah kayak semacam tempat tinggalnya Tuhan, semacam bahwa Tuhan memerlukan hal seperti itu ya, sebagaimana yang Paulus katakan ya di dalam khotbah dia di Athena, bahwa Tuhan bukanlah tinggal di kuil-kuil buatan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu, tapi bahwa ini adalah rumah bagi nama Tuhan ya. Rumah ini semacam mewakili kemuliaan Tuhan, bukan bahwa Tuhan benar-benar butuh rumah atau bisa ditampung dalam suatu rumah, tapi rumah ini adalah bagi nama Tuhan. Jadi nama ini melambangkan kemuliaan Dia, kebesaran Dia, melambangkan hadirat Dia begitu, kepribadian Dia. Dan itu yang Salomo ingin lakukan gitu. Dan Daud tidak bisa melakukannya. Tuhan pernah kasih tahu kepada dia bahwa itu adalah karena dia telah menumpahkan banyak darah gitu. Dan juga Salomo katakan di sini karena tidak ada kesempatan baik untuk mendirikan rumah itu ya, karena selalu ada peperangan, ada musuh dan lain sebagainya. Diperlukan suatu periode kedamaian untuk bisa membangun sesuatu yang besar ya, karena diperlukan dana yang besar, orang yang begitu banyak, seperti akan kita lihat nanti. Dan rupanya Tuhan memberikan perdamaian itu di zamannya Salomo, sebagaimana dikatakan di ayat yang keempat. Sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Dan kita perlu memahami bahwa shalom atau kedamaian adalah berkat dari Tuhan. Ya, masih ingat pada saat Natal yang pertama, para malaikat muncul di hadapan para gembala dan malaikat berkata apa? Peace on earth ya, damai di bumi. Peace on earth, itu telah menjadi tema Natal ya, tema Natal, damai di bumi ya, dan damai adalah anugerah Tuhan ya. Nomor satu, damai yang paling penting adalah damai antara manusia dengan Allah sendiri gitu. Dan itu hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus ya. Tetapi saya baru-baru ini juga membaca dan diingatkan lagi akan satu ayat di Amsal ya. Beberapa waktu lalu saya sedang renungan keluarga bersama dengan anak-anak saya, dan lama-lama sekali kami membaca kitab Amsal. Dan coba saya cari dulu, ya kalau saya tidak salah ada di pasalnya yang ke-18. Coba kita lihat di sini. Maksudnya di pasal yang ke-16. Ayat yang ke-7 ini satu ayat yang sangat indah sebenarnya saya dapatkan di sini. Dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Wow, saudara kasih Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi damai adalah salah satu berkat Tuhan yang luar biasa di sini. Satu hal yang sangat menarik di ayat yang keempat, balik lagi ke 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang keempat, tidak ada lagi lawan katanya. Dan saya cek di bahasa aslinya, rupanya dalam bahasa Ibrani kata lawan di sini, Anda bisa tebak apa artinya? Ternyata di bahasa aslinya adalah Satan, saudara-saudara. Dan ini kembali memberitahu kita arti dari kata Satan ya, atau yang akhirnya di bahasa Indonesia sering menjadi setan gitu ya. Satan artinya lawan, saudara-saudara. Dan ini bisa mengacu kepada lawan umum ya, seperti Salomo mungkin berbicara mengenai seperti musuh ya, musuh negara-negara yang berperang dan lain sebagainya. Dan tetapi sering juga dalam Alkitab Hosatanos terutama ya, di dalam Perjanjian Baru itu sang lawan itu. Jadi lawan yang paling utama yang dimiliki manusia adalah iblis. Jadi iblis bisa disebut sebagai sang lawan yang utama begitu ya. Menarik sekali saja bahwa ini kata Satan di sini diterjemahkan lawan di sini ya. Oke, dan pekerjaan untuk membangun rumah bagi Tuhan di sini akhirnya akan dilakukan oleh Salomo. Dan bahkan di 1 Raja-Raja ada 4 pasal yang dikhususkan untuk membahas ini, yaitu pasal 5 ini, pasal 6 nanti, kemudian pasal 7 akan berbicara itu, kemudian pasal 8 ya, atau pentabisannya. Jadi Anda bisa bayangkan pasal 5, 6, 7, 8 itu semua ada kaitan dengan masalah pembangunan bait suci atau pentabisannya. Jadi jelas bahwa
ini adalah penekanan utama, hal yang paling penting di dalam kehidupan Salomo dan pemerintahan Salomo. Yang paling penting yang dia lakukan adalah mendirikan rumah bagi Tuhan di sini. Dan untuk itu diperlukan persiapan yang sangat matang. Oleh karena itu rupanya Salomo cukup berhikmat. Dia tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan dari Hiram di sini, ya, pertolongan dari Hiram. Dan coba kita lihat lagi ayat yang ke-6 dan yang ke-7 tadi. Salomo memesan, ya, supaya Hiram menyediakan katanya pohon aras dari Gunung Libanon. Jadi pohon aras adalah pohon yang sangat bagus rupanya. Pohon-pohon yang sangat indah, kualitasnya tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut cedar, ya, cedar trees. Nah, kata aras dalam bahasa Indonesia itu semacam transliterasi saja dari bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibraninya dia memakai kata erez, atau dalam bentuk pluralnya arazim jadinya, ya, arazim atau erez. Jadi di bahasa Indonesia jadi aras begitu. Ya, saya sendiri bukan ahli botani, ya, saya bukan ahli pohon-pohonan. Jadi saya tidak tahu persis ya kualitas-kualitas mungkin untuk pembangunan dan lain sebagainya. Tapi saya tahu ada kayu-kayu yang misalnya jauh lebih tahan. Di Kalimantan ada yang namanya kayu besi, ya, itu sering dipakai untuk bangunan rumah, dan itu kayu yang sangat bagus, sangat tahan dan lain sebagainya. Nah, rupanya kayu aras, pohon aras di sini, ya, sangat sangat bagus, ya. Dan Salomo bilang, oke, ya, saya memerlukan ini untuk membangun rumah bagi Tuhan. Nah, satu hal yang sangat menarik adalah balik lagi ke ayat yang ketiga, ya, saya barusan teringat lagi bagaimana Salomo berkata begini, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Nah, kenapa dia pakai engkau tahu? Engkau tahu berarti Hiram tahu akan keinginan atau kerinduan Daud untuk membangun rumah bagi nama Tuhan, gitu. Kenapa Hiram bisa tahu tentang keinginan Daud ini? Jadi Salomo menceritakan ini karena Hiram sudah tahu, dan dia beranggapan Hiram akan mau membantu dia karena Hiram yang bersahabat dengan bapaknya, mengasihi bapaknya, tahu akan kerinduan ini. Nah, ini adalah kesaksian bagi kita bahwa Daud mempengaruhi Hiram, atau Daud bercerita kepada Hiram tentang Tuhan. Daud bukan hanya bersahabat dengan Hiram demi kepentingan politik, ya, demi sesuatu yang baik untuk negaranya, tetapi Daud benar-benar bersahabat dengan Hiram dan peduli akan Hiram secara rohani, sehingga dia memberitakan tentang Tuhan, tentang Yehova Allah Israel kepada Hiram. Dan Hiram tahu akan Allah Israel. Nah, kita akan lihat lebih jelas lagi di ayat yang ke-7 di sini. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Jadi melanjutkan apa yang tadi kita katakan, ternyata Hiram mengenal Tuhan, mengenal Jehovah. Nah, kita tidak bisa tahu persis seberapa jauh dia mengenal Tuhan, apakah dia orang yang diselamatkan atau lain sebagainya. Tetapi saya pribadi lebih condong berpikir bahwa Hiram bisa jadi adalah orang yang diselamatkan, begitu. Karena pengaruh dari Daud di sini. Jadi betapa pentingnya kita bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita, bersaksi kepada siapapun yang kita bersahabat dengannya. Ya, nah, baru-baru ini saya dikuatkan, ya, untuk bersaksi. Dulu saya sempat terutama di masa-masa awal saya melayani Tuhan dan lain sebagainya, kadang-kadang saya berpikir bersaksi itu lumayan sulit, begitu. Bersaksi itu lumayan menantang, gitu. Dan memang saya tidak berkata bahwa tidak ada tantangannya, tetapi kadang-kadang mindsetting kita salah. Ya, terutama dulu saya sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai mahasiswa teologi dan sebagainya. Karena saya semacam punya pemikiran bahwa kalau saya mau bersaksi kepada orang, itu artinya menuntun dia sampai kepada percaya Tuhan Yesus, gitu. Nah, saya membayangkan saya membuka Alkitab, ya, bergerak dari satu ayat ke ayat lain, akhirnya menuntun dia mengakui dia orang berdosa, mau terima Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan tentu ini hal yang bagus, ya, kalau kita bisa melakukan itu, ya, itu hal yang bagus. Dan kadang-kadang itu bisa terjadi, kadang-kadang, tapi jarang. Saya katakan jarang, ya. Dan pengalaman saya akhirnya memang mendapatkan jarang ketika kita bersaksi
kita sampai kepada poin menuntun orang sampai berdoa terima Tuhan Yesus. Tapi itu tidak mengapa-ngapa, tidak apa saudara sekalian. Karena proses sampai seseorang mau terima Tuhan Yesus itu proses yang panjang, ya. Dan seringkali tidak hanya memerlukan satu momen dia diperhadapkan pada kebenaran. Seringkali diperlukan banyak kali dia diperhadapkan kepada kebenaran, banyak kali dia berpikir dan lain sebagainya. Kita bisa kilas balik kepada diri kita sendiri. Mungkin proses kita sampai kepada kebenaran itu butuh waktu, ya, butuh banyak tahap begitu, ya. Nah, oleh karena itu target kita ketika kita bersaksi tidaklah harus saya sampai harus membuat orang ini sampai percaya Tuhan Yesus. Tidak perlu. Kalau kadang-kadang itu terjadi, puji Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami, ya, beberapa kali saya menginjil sampai orang itu terima Tuhan Yesus, berdoa bersama dengan saya. Wow, itu sukacita yang sungguh luar biasa. Tapi itu adalah boleh dibilang seperti saat panen, saudara-saudara. Dan kita tidak dipanggil untuk selalu panen. Ya, kadang-kadang kita dipanggil untuk menanam, gitu. Jadi kalau kita punya target yang terlalu muluk-muluk, kita akan merasa sulit dan kita akan discourage, ya. Kita akan merasa susah sekali bersaksi ini karena saya tidak mendapatkan hasil yang saya mau, yaitu saya sampai orang ini berdoa terima Tuhan Yesus, begitu. Tapi kita harus paham, bukan itu. Kita tidak dipanggil untuk selalu melakukan itu. Tapi kita dipanggil untuk bersaksi saja. Artinya, kalau kita bisa membuat orang itu selangkah lebih maju dalam kebenaran. Ya, misalnya orang yang tadinya ateis, kita bersaksi kepada dia jadi mungkin tidak sampai terima Tuhan Yesus, tapi mulai tertanam dalam benak dia karena kesaksian kita bahwa, jangan-jangan ada Tuhan, gitu kan? Dan dia mulai berpikir tentang itu. Nah, itu sudah satu langkah, sudah. Kita sudah melakukan bagian kita, gitu. Karena mungkin kita ketemu dia mungkin sebentar, gitu kan? Nah, atau orang yang sudah sampai ke tahap itu berpikir jangan-jangan ada Tuhan. Lalu kita bersaksi pada dia, lalu kita mulai membuat dia makin berpikir, oh ya benar ada Tuhan. Atau kita mulai berpikir bahwa benarkah Yesus Tuhan dan lain sebagainya, kan? Dan lalu ada, jadi tiap-tiap orang ada di bagian yang berbeda dalam perjalanan iman dia. Dan bagian dari kita bersaksi adalah pokoknya kita memajukan dia semakin maju, semakin melangkah kepada pengenalan sampai dia diselamatkan, begitu. Tidak perlu dalam satu setting, dalam satu sesi gitu kita langsung membuat orang itu percaya Tuhan. Kalau bisa ya boleh, luar biasa indah, ya. Dan kadang-kadang itu terjadi. Ada orang-orang yang sudah siap dipanen, begitu. Itu yang Tuhan Yesus katakan waktu dia ketemu orang-orang Samaria dan perempuan Samaria, dan mereka begitu siap terima dia, pasti sudah ada. Makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, orang lain yang menabur, orang lain yang menanam, kamu yang menuai, begitu. Karena kadang-kadang begitu, ada banyak orang yang sudah menanam sebelum kita, dan pas saat giliran kita bersaksi, kita dapatkan dia sudah siap terima Tuhan Yesus. Wow, saya bisa katakan dari pengalaman pribadi itu adalah momen yang luar biasa, ya, kalau kita sampai ketemu yang seperti itu. Tapi tidak perlu kita katakan tiap kali kita bersaksi harus seperti itu, tidak. Karena kita dipanggil untuk tadi itu menanam juga, ya, di mana kita belum lihat hasilnya. Tapi kalau kita bisa membuat orang itu berpikir tentang Tuhan, kita bisa membuat orang itu merenung tentang kematian, tentang saya perlu hidup yang kekal, tentang klaim-klaim Yesus Kristus, tentang bukti-bukti Alkitab lain sebagainya. Kalau kita bisa bersaksi tentang hal-hal itu dan kita memajukan dia selangkah lebih dekat lagi kepada kebenaran, selangkah lebih dekat lagi kepada menerima Tuhan Yesus, pada akhirnya itu sudah sukses. Itu sudah wow, oke, kita sudah melakukan bagian kita untuk saat itu. Jadi kembali ke sini, ya, bagaimana Daud pasti bersaksi kepada si Hiram ini, gitu. Dia bersaksi pada Hiram sampai akhirnya Hiram terpujilah Tuhan, katanya. Jadi Tuhan di sini huruf besar semua, ini Yehovah. Jadi ada indikasi bahwa Hiram mengenal Tuhan. Nah, saya tidak tahu persis, sekali lagi absolut apakah Hiram benar-benar sampai diselamatkan, tapi saya mengimajinasikan dia bisa diselamatkan, terutama karena dia berkata begini, karena terpujilah Tuhan karena ia telah memberikan pada Daud seorang anak yang bijaksana. Artinya Hiram bisa menilai bahwa ternyata Salomo ini bijaksana karena mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Artinya Hiram mengapresiasi penekanan rohani yang Salomo taruh di sini, karena hal pertama yang menjadi ambisi atau dikatakanlah proyek dari Salomo bukanlah, kalau raja-raja lain mungkin dia ngurusin hal-hal lain, ngurusin senang-senang, foya-foya. Tapi Salomo prioritas dia langsung mendirikan rumah. Berarti Salomo punya prioritas rohani
Salomo mengenal Tuhan, dan Hiram bisa menilai ini bijaksana gitu. Dan Hiram bisa menilai ini berarti Hiram sendiri punya sepertinya gitu ya, sepertinya punya suatu pandangan rohani gitu. Ini luar biasa. Dan ini memberitahu kita bahwa memang ketika Tuhan memilih Israel menjadi umat pilihannya, itu adalah supaya Israel mempengaruhi bangsa-bangsa lain, mengajak bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan juga. Dan sepertinya ini sudah mulai dilakukan di zamannya Daud dan akan terjadi dengan maksimum terutama di masa Salomo sebenarnya. Nah, sayang sekali dalam abad-abad selanjutnya sebagian orang Yahudi menyalahgunakan ini. Mereka berpikir mereka adalah bangsa pilihan dengan merendahkan bangsa-bangsa lain, atau bangsa pilihan dengan mengeksklusi bangsa-bangsa lain. Sebenarnya Tuhan mau mereka menjadi bangsa pilihan yang untuk menarik, ya, menginklusifkan bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Tuhan sebenarnya. Ya, tapi mereka gagal memahami itu, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan sekarang ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca di sini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan pada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Jadi karena keduanya bersahabat dan keduanya sepakat mengenai hal ini, maka terjadilah satu deal. Dan tentu Salomo ya tidak mungkin juga mengambil kayu-kayu ini tanpa bayaran gitu. Dan ini adalah proyek yang besar. Oleh karena itu akhirnya mereka sepakat, dan kita sudah membaca ya, Salomo memberikan Hiram 20.000 kor gandum, satu jumlah yang fantastis ya, besar sekali, dan menggambarkan kemakmuran Israel juga. Sekali lagi memberitahu kita bahwa proyek ini memerlukan dana yang besar, saudara kasih Tuhan. Ya, namun untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Ya, kalau itu memang kehendak Tuhan. Gitu. Kita temukan itu di Perjanjian Lama, ya, di Hukum Taurat ketika mereka mendirikan kemah suci. Ya, ketika mereka mendirikan kemah suci, Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Yaitu ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan suruh orang Israel minta dari orang Mesir barang-barang, dan orang Mesir waktu itu di bawah tekanan tulah-tulah ya memberikan dengan murah hati kepada orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir, dan itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Dan sekarang ya sudah ratusan tahun kemudian hal yang sama terjadi ya. Tuhan ingin mendirikan suatu rumah, Tuhan ingin Salomo mendirikannya, dan Tuhan menyediakan di sini. Dan ya tentu Hiram adalah ahlinya di dalam masalah kayu-kayu ini, sehingga dia kasih tahu Salomo dengan sangat bijaksana juga bagaimana teknik yang paling efisien ya, karena waktu itu belum ada truk-truk pengangkut pengangkut kayu dan lain sebagainya, dan kita bisa membayangkan ini adalah kayu-kayu yang besar, yang masif ya. Dan cara yang paling efektif rupanya adalah dipakai rakit di laut dan lain sebagainya. Ya, dan ternyata Hiram bukan hanya menyediakan kayu aras, dia menyediakan kayu lain lagi, disebut kayu sanobar. Ya, dan rupanya memang tentu dibutuhkan beberapa variasi. Mungkin ada kayu yang ini yang cocok untuk hal ini, yang lain lagi cocok untuk hal yang lain, begitu. Oke, dan kita lanjutkan lagi ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan hikmat pada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Yang menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur,
kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Oke, kita dapatkan kembali di ayat 12 bahwa Tuhan memberikan hikmat pada Salomo seperti yang dijanjikannya. Jadi semua kehebatan Salomo kembali adalah berkat dari Tuhan, ya, melalui hikmat yang dia berikan. Dan ini menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 4. Nah, ini yang sering menjadi hal yang saya ingat juga. Dan saya mengingatkan kepada semua orang, terutama supaya kita jangan sombong atas apapun yang kita miliki. Bahkan atas hal-hal yang sepertinya kita miliki dari awal, begitu kan. Misalnya ada orang yang pintar, dia bilang, saya kan pintar gitu. Tapi perhatikan apa yang Tuhan katakan di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi segala sesuatu yang kita miliki kita terima sebenarnya, ya. Termasuk kepintaran kita, tubuh yang sehat, ya. Ada seorang atlet, ya, dia punya tubuh yang sehat, yaitu Tuhan memberikan. Dia punya atlet tertentu memiliki secara genetik memang sangat hebat untuk hal tertentu, begitu. Ya, itu adalah berkat Tuhan. Dan Salomo bisa hebat demikian karena berkat Tuhan, karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan oleh karena itu pula maka ada damai, katanya kalau kembali lagi ke 1 Raja-Raja 5 ayat 12, antara Hiram dan Salomo, ya. Dan ini indah sekali. Israel bersahabat dengan banyak negara pada waktu itu. Nah, sayangnya tentu ini tidak akan berlanjut, ya. Belakangan tentu jauh sesudah masa Salomo, Hiram juga sudah mati dan lain sebagainya. Akhirnya Tirus pernah menjadi musuh Israel juga, ya, bahkan Raja Tirus, kalau kita lihat Hiram di sini kan raja yang baik, ya, yang bisa jadi orang yang diselamatkan, minimal dia mengenal Tuhan. Tapi belakangan Tirus dilambangkan oleh Tuhan, dan Raja Tirus ketika melawan Israel dilambangkan oleh Tuhan menjadi semacam lawannya Tuhan, bahkan menjadi lambang dari iblis, gitu. Dan itu ada di Yehezkiel pasal 28, gitu kan. Terutama dari ayat 11 dan seterusnya. Kalau kita baca perikop ini, awalnya berbicara mengenai Raja Tirus. Jadi melawan Raja Tirus yang sombong, ya. Di Yehezkiel 28 ayat 2. Ya, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, karena engkau menjadi tinggi hati dan sebagainya. Oke, jadi awalnya bicara mengenai Raja Tirus. Namun kemudian siapa yang dibalik Raja Tirus? Siapa yang dibalik Raja Tirus yang melambangkan kesombongan yang amat tinggi itu, yaitu iblis, ya. Dan seperti itulah dipahami secara tradisional oleh para komentator dan teolog. Sebenarnya di ayat 11, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden. Jadi Raja Tirus yang manusia yang literal tidak pernah ada di Taman Eden, bukanlah gambar kesempurnaan dan lain sebagainya, dan tidak cocok bagi manusia di sini. Tapi kalau Anda baca terus, engkau di Taman Eden, di ayat 13 dan sebagainya, ada di permata-permata, disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi gambarannya diciptakan Tuhan secara langsung. Jadi ini mengacu pada Lucifer sebenarnya. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Tidak cocok untuk manusia. Tirus akhirnya menjadi salah satu lambang atau personifikasi dari Lucifer, begitu. Dan ya, kembali ke 1 Raja-Raja 5, kita melihat betapa bedanya, ya, Hiram yang mengenal Tuhan, mengasihi Salomo, mengasihi Israel, dengan Tirus yang belakangan yang membenci Israel, bahkan dipakai oleh iblis dan menjadi lambang dari Lucifer. Dan ini memberitahu kita, ya, mengapa demikian, ya, karena sekalipun misalnya Hiram mengenal Tuhan, ya, tapi karena dia berada di luar dari Israel, di luar dari tiang penopang dasar kebenaran, ya, maka tidak ada cara, ya, keturunannya sangat rentan untuk akhirnya lupa akan Tuhan, ya. Dan betapa pentingnya tiang penopang dasar kebenaran itu. Di masa Perjanjian Lama, tiang penopang dasar kebenaran adalah Israel.
Dan walaupun bisa saja orang diselamatkan di luar Israel, ya seperti contoh misalnya mungkin Panglima Naaman, ya mungkin Hiram di sini, ya mungkin ada orang berpendapat bahkan orang-orang seperti Nebukadnezar, ya diperkirakan jangan-jangan dia juga diselamatkan. Kita tidak tahu pasti. Tapi sekalipun pribadi-pribadi yang diselamatkan, tapi sulit bagi keturunan mereka selanjutnya untuk diselamatkan karena mereka berada di luar Israel sebenarnya. Di luar Israel, jadi itulah tiang penopang dasar kebenaran. Dan demikian juga gereja lokal adalah tiang penopang dasar kebenaran pada hari ini. Dan walaupun bisa saja ada orang diselamatkan, ya, di luar dari gereja pada hari ini, tetapi untuk mempertahankan anak cucunya tetap diselamatkan, yang paling efektif adalah dia berada di dalam gereja yang benar, gereja yang alkitabiah, tiang penopang dasar kebenaran. Oke. Kembali ke 1 Raja-Raja pasal 5 di sini, ya. Lalu kita membaca dari ayat 13 dan selanjutnya, Salomo di dalam hikmatnya mengatur pekerja rodi dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa isu di sini yang muncul. Pertama, masalah orang rodi itu sendiri. Nah, orang rodi, jadi istilah rodi dalam bahasa Indonesia, kalau di generasi saya masih ingat waktu saya SD SMP, istilah rodi itu kan sangat negatif, ya. Jadi karena kita diajar dulu Indonesia disuruh kerja rodi oleh Jepang dan lain sebagainya selama 3,5 tahun, kerja rodi oleh Belanda dan lain sebagainya. Jadi kerja rodi itu kayak dijadikan budak lah, istilahnya begitu. Dan bisa jadi memang ada sedikit konsep kesana juga, ya. Tetapi ini berbeda. Artinya begini, kita tidak bisa samakan, ya, semua jenis. Misalnya ada bilang kerja rodi di Jepang, oleh Jepang lah dulu, di Israel atau di Indonesia dulu. Dan orang rodi di sini, kalau kita melihat sedikit sekali detail yang diberikan, tapi dari sedikit detail yang diberikan ini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Nomor satu, Salomo dalam hikmatnya tetap memperhatikan the welfare atau kebaikan dari orang-orang ini, ya. Bisa jadi memang mereka dipaksa untuk bekerja, tapi tidak dipaksa dengan kondisi yang tidak manusiawi lah istilahnya. Kita melihat di sini dalam 3 bulan rupanya ada siklus 10.000 orang, ya. Jadi 3 tim 10.000 jadi 30.000, 1 bulan kerja, 2 bulan istirahat. Ini bukan sesuatu yang tidak manusiawi sebenarnya, dan ada kemungkinan mereka menerima bayaran juga, gitu ya. Walaupun ada pemaksaan, tapi bisa jadi ada pembayaran. Sekali lagi detailnya kita tidak dikasih tahu dengan tepat, ya. Dan ini mirip kadang-kadang dengan wajib militer, ya. Kan ada banyak negara hari ini dia punya wajib militer, gitu. Nah, tentu wajib militer tentu Anda akan digaji juga. Nah, ini bisa jadi juga wajib kerja istilahnya, gitu kan. Wajib kerja, jadi ada pemaksaan memang, ada kewajiban lah istilahnya, bukan pemaksaan gimana. Ada kewajiban tapi tetap diperhatikan, ya, tetap dibayar mungkin. Ya, sekali lagi saya tidak tahu semua detailnya, tapi Salomo di dalam hikmatnya saya yakin bagaimana dia kalau dia sampai memikirkan mereka perlu istirahat 2 bulan, kerja 1 bulan, berarti dia pasti memikirkan juga masalah hal-hal lain, ya, seperti gaji dan lain sebagainya yang walaupun tidak disebutkan di sini. Nah, ayat yang ke-15 bahwa dia punya 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, ini adalah pekerja-pekerja profesional dia. Bisa jadi ini juga dari bangsa-bangsa Kanaan yang dijadikan budak, ya. Karena Israel memang Tuhan izinkan untuk menguasai bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain itu bisa boleh dikalahkan dan menjadi hamba, gitu ya. Dan sekali lagi menjadi hamba pada zaman itu bukan berarti tidak diperhatikan, gitu ya. Diperhatikan, ya, tetapi ya posisinya lebih rendah saja. Ya, dan mereka juga menerima seperti makanan dan mungkin bayaran-bayaran lain, gitu ya. Kemudian ada 3.300 mandur. Nah, mandur ini pasti orang Israel, dan mereka adalah semacam bagian manajemen lah, ya, manajemen tengah, gitu. Karena Adoniram seperti adalah kepala dari semuanya, ya, kepala divisi, ya, PU lah mungkin kalau hari ini, ya, pekerjaan umum. Dan ya kita dipersiapkan di sini karena nanti pasal 6 kita akan membaca tentang pendiriannya, ya, tetapi kita sudah dipersiapkan di sini. Dan ayat yang ke-17 dikatakan selain kayu, ya, Salomo juga mempersiapkan batu, ya, dan batu ini rupanya ada ahlinya sendiri. Nah, ahlinya adalah orang-orang Gebal di ayat yang ke-18. Jadi kalau kayu, anak buahnya Hiram yang paling ahli, batu ada orang lain lagi yang ahli. Jadi Salomo mempekerjakan orang-orang yang paling ahli dengan batu-batu yang berharga dan lain sebagainya. Dan ini memberikan kita pelajaran juga, saudara Tuhan, yaitu apa? Bahwa Salomo
mau memberikan yang terbaik ketika dia mendirikan rumah bagi Tuhan. Gitu. Nah, hari ini kita tidak mendirikan bait suci lagi, ya, tapi kita tetap melakukan banyak hal bagi Tuhan. Ya. Dan pelajarannya, prinsipnya adalah mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu. Mari kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Janganlah kita, misalnya kalau untuk pekerjaan saya harus serius, tapi kalau untuk Tuhan ya sekedarnya lah. Mungkin karena kita merasa kita volunteer, kita tidak dibayar atau lain sebagainya. Jadi kalau pelayanan di gereja kita sembarangan saja, jangan, saudara-saudara. Justru kita berbuat bagi Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Ya. Nah, memang Tuhan mengetahui hati kita. Dan kalau misalnya yang terbaik yang kita berikan itu seadanya, kalau itu yang terbaik yang kita berikan, Tuhan akan menghargai itu. Gitu. Misalnya seorang yang sebenarnya tidak terlalu bisa nyanyi, contohnya ya, orang yang tidak bisa nyanyi, tapi misalnya dalam satu momen dia tiba-tiba merasa tergugah untuk menyanyi bagi Tuhan, dan dia menyanyi walaupun kurang bagus, ya itu adalah persembahan hati dia bagi Tuhan. Ya, itu oke, itu nggak masalah. Ya, tetapi beda lagi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan untuk suatu lagu, ya, paduan suara dan lain sebagainya, ya, dan ada kesempatan bagi kita untuk latihan, untuk melakukan hal yang bagus gitu. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, mari kita latihan dengan serius gitu. Nah, sekali lagi, ya Tuhan akan puas dengan yang terbaik yang kita berikan. Tidak perlu semua orang yang nyanyi di gereja itu seperti Pavarotti atau seperti istilahnya penyanyi-penyanyi profesional. Ya tidak. Tapi kalau kita, jangan juga kita seleboran. Maksudnya gini, untuk Tuhan ini ya, saya nggak perlu latihan. Tidak. Mari kita lakukan yang terbaik. Gitu kan? Dalam segala sesuatu. Ya. Mari kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Tuhan mampu untuk mengambil itu untuk menjadi kemuliaan baginya memang. Ya. Tapi yang penting kita melakukan yang sebisa kita. Gitu. Itu adalah pelajaran Salomo. Ya, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan marilah kita juga. Oke, kita sudah menyelesaikan pasal 5. Ini adalah yang pertama dari 4 pasal tadi sudah kita singgung mengenai bait suci. Masih banyak yang kita bahas tentang bait suci ini. Termasuk nanti apa sih padanannya bait suci bagi kita hari ini di zaman gereja lokal dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi mari jangan lupakan, jangan ketinggalan, ikuti terus sesi-sesi selanjutnya dan lakukan kebenaran. Sampai berjumpa. Saya Dr. Stephen Anselm Liao. Maranatha.